Tuhan. Engkau yang layak kami sembah, Engkau yang layak kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Engkau Tuhan. Berfirmanlah Engkau pada hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 November 2025, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan istirahat Allah. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Keluaran pasal 31 ayat 13 sampai 16, dan pembacaan Alkitab kita dalam satu tahun ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 sampai pasal 13. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Keluaran 31 ayat 15, demikian firman Tuhan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat. Hari perhentian penuh, hari kudus bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, pastilah ia dihukum mati. Sabat berarti perhentian, dalam kata Ibrani yaitu Sabat. Ditetapkan oleh Allah sejak penciptaan. Setelah 6 hari bekerja, Allah beristirahat pada hari ke-7 dalam Kejadian 2 ayat 2-3. Dalam hukum Taurat, Sabat menjadi perintah keempat dari 10 perintah Allah. Dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Bagi bangsa Israel, Sabat adalah tanda perjanjian. Mereka berhenti bekerja, menguduskan hari itu, dan fokus kepada Allah. Terdapat dalam Keluaran 31 ayat 13-16. Ketika Yesus datang, dia menegaskan bahwa Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat dalam Matius 12 ayat 8, yang artinya Sabat tidak lagi sekedar aturan hukum, melainkan digenapi dalam Kristus. Istirahat sejati bukan hanya sehari dalam seminggu, tetapi hidup yang beristirahat dalam karya Kristus. Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam Matius 11 ayat 28. Ketika kita membaca kitab Keluaran 31 ayat 13-16, kita sering berpikir bahwa perhentian atau istirahat berarti karena lelah. Tetapi Alkitab menjelaskan bahwa perhentian atau istirahat Allah bukan gambaran kelelahan, melainkan yang pertama, pernyataan kedaulatan Allah. Allah beristirahat pada hari ke-7 dalam Kejadian 2 ayat 3, bukan karena ia lelah, melainkan karena karyanya sudah sempurna. Ia berhenti untuk menyatakan kemuliaan dan kedaulatannya. Lalu yang kedua, tanda perjanjian. Sabat adalah tanda antara Allah dan umatnya. Dalam Keluaran 31 ayat 13, bahwa umat hidup dalam ketaatan dan pengudusan. Lalu yang ketiga, waktu yang dikuduskan. Hari istirahat adalah hari yang dikhususkan untuk Allah, bukan sekedar libur, melainkan waktu untuk berhenti dari pekerjaan agar hati dan hidup berpusat kepada Allah. Mengapa Sabat sangat penting? Yang pertama, perintah Allah yang keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 8-11. Sabat dimasukkan dalam 10 perintah Allah. Artinya sama pentingnya dengan larangan menyembah berhala, membunuh, dan mencuri. Lalu yang kedua, teladan dari Allah sendiri. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Dalam Kejadian 2 ayat yang ketiga. Allah menguduskan hari itu sebagai pola hidup manusia. Lalu yang ketiga, hari sukacita, bukan beban. Dalam Yesaya 58 ayat 13-14, menyebut hari Sabat sebagai kesenangan karena kita berhenti dari kepentingan sendiri dan menghormati Allah. Kemudian, bagaimana orang percaya memahami istirahat Allah
dalam hidup mereka? Istirahat jasmani yang pertama, kita buat ritme hidup yang seimbang. 6 hari bekerja, 1 hari beristirahat. Istirahat bukan kemalasan, melainkan pemulihan tubuh agar siap kembali melayani. Ayat pendukungnya, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dalam Matius 11 ayat 28. Lalu yang kedua, istirahat rohani. Sabat adalah waktu untuk berhenti dari kesibukan duniawi, lalu mendekat kepada Allah dalam doa, ibadah, dan perenungan firman. Kita belajar bahwa hidup kita tidak bergantung hanya pada kerja kita, tetapi pada penyertaan Allah. Ayat pendukungnya, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, dalam Mazmur 46 ayat 11. Lalu yang ketiga, istirahat iman, yaitu kedamaian dalam Kristus. Dalam Kristus sabat digenapi. Ibrani 4 ayat 9-10 berkata bahwa masih ada hari perhentian bagi umat Allah. Artinya, ketika kita percaya kepada Kristus, kita memasuki perhentian sejati, yaitu damai, sukacita, dan hidup baru di dalam Dia. Ayat pendukungnya, sebab anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dalam Matius 12 ayat yang ke-8. Lalu yang keempat, istirahat kekal. Hari Sabat di dunia adalah gambaran kecil dari perhentian kekal di surga. Perjalanan iman kita menuju pada hari di mana kita akan beristirahat selamanya dalam hadirat Allah. Ayat pendukungnya, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan. Mereka boleh berhenti dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Terdapat dalam Wahyu 14 ayat 13. Refleksi kita pada hari ini, apakah kita sudah memandang hari istirahat atau Sabat bukan hanya sebagai hari libur, tetapi sebagai hari kudus untuk Tuhan? Apakah kita menyadari bahwa istirahat rohani sama pentingnya dengan bekerja, karena melalui istirahat kita belajar percaya pada kedaulatan Allah? Apakah hidup kita mencerminkan perhentian di dalam Kristus, atau kita masih hanya mengandalkan kekuatan sendiri? Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah firman pada hari ini merema bagi kami ya Bapa, dan kami mengerti bahwa hari Sabat adalah hari di mana kami harus bersekutu denganmu ya Bapa. Hari yang sangat kudus bagimu ya Bapa. Biarlah kami menyadari bahwa istirahat rohani sangat penting, sama dengan dalam hari-hari biasanya dalam kami bekerja atau kami melakukan aktivitas yang lain ya Bapa. Karena melalui istirahat ini kita belajar untuk selalu percaya kepada kedaulatan Allah. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini selalu menjadi rema bagi kami. Terima kasih untuk hari ini ya Bapa, Engkau telah menyertai kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi bagi kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.